Hasil dari insiden Egghead akan mengguncang dunia ke tingkat yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun di dunia ini. Sebuah pernyataan yang sebenarnya sangat tegas dari narator terkait arc yang awalnya terlihat ecek-ecek. Di mana di video ini kita akan membahas 3 alternatif kemungkinan apa saja sih yang akan terjadi dari output insiden Egghead tersebut. Nah, garis Dreamers di film di sini pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena akan ada hal yang sangat mind-blowing sekali. Karena walaupun itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Dimana yang pertama adalah kru dari topi jerami akhirnya mendapatkan secerca cahaya terkait rahasia dari Void Century yang dimiliki oleh Vegapunk dan Pulau Egghead ini. Karena ingat dari sudut pandang Gorosei dan pemerintahan dunia, pengetahuan Vegapunk sudah lebih jauh dibandingkan Ohara 22 tahun yang lalu. Tapi sebelum itu, mari kita akan membahas dulu paralel dan pola yang selalu Oda lakukan di antara free time skip dan juga arc Egghead ini. Ya, saudara atau tidak, Oda selalu mainkan pola yang serupa di tiap arc yang ada di One Piece ini. Mulai dari arc Alabasta yang terkait Shichibukai yang ingin menguasai negara alias Crocodile, dan setelah time skip kita pun melihat seorang Shichibukai yang sudah berhasil menguasai suatu negara, yaitu Doflamingo di Dressrosa. Dimana tadi hanyalah salah satunya saja, tapi buat yang masih kurang, mari kita coba paralelkan beberapa arc seperti Sabondi, Enies Lobby, dan Marineford yang akan kita hubungkan ke Egghead ini. Pertama, di Enies Lobby, kru dari Luffy, dia melawan pemerintahan dunia dengan agen CP9 karena Nico Robin seorang yang tahu tentang Void Century. Yang akhirnya mereka pun berusaha untuk menangkapnya, dan di sana juga mereka mencari tahu tentang blueprint dari Ancient Weapon Pluton. Dimana di Pulau Egghead, polanya cukup mirip, tetapi terjadi kebalikannya, dimana Luffy malah berteman dengan agen Chipperpol yang menjadi musuh utama di arc tersebut. Di sini pula ada seorang yang tahu tentang Void Century, dan dia adalah Dr. Vegapunk yang akan dimusnahkan juga oleh dunia. Yang tidak hanya itu, insiden Ohara yang diperkenalkan di arc Enies Lobby yang menjadi flashback dari Nico Robin, di sini pun diparalelkan akan terjadi hal yang sama yang bahkan jauh lebih gila, yang sejujurnya dengan datangnya kapal bajak laut Kurohige juga, saya merasa Aokiji atau Kuzan yang ada di insiden Ohara sebelumnya akan ikut andil di arc Egghead ini. Dimana untuk paralel selanjutnya adalah dari Sabondi Archipelago, dimana di arc itu banyak terjadi kesamaan seperti adanya Sentomaru, Kuma, dan Kizaru yang menjadi tantangan bagi kru topi jerami pada saat lalu. Dimana untuk sekarang pun ada pola yang mirip, tapi berbedanya seperti Sentomaru yang berpihak ke pihak yang sama, Kuma yang ada ingatannya melalui Bonai dan untuk aslinya masih nyangkut untuk memanjat Redline, dan Kizaru juga yang bahkan sedang pergi menuju ke Pulau Egghead. Dimana di Sabondi juga pertama kalinya kita diperlihatkan tentang Tenryubito. Yang tidak hanya itu, bahkan Luffy berani menghajar sang dewa tepat di mukanya. Yang saat ini di Pulau Egghead datang juga dewa yang lain, dan tentu saja dia adalah Gorosei yang sudah terungkap dia adalah salah satu keluarga dari Tenryubito, Sanjay Garcia Saturn. Ya entah apakah dia bisa bertarung atau tidak, tapi dikatakan Kizaru datang untuk melindungi Gorosei yang menjadi cukup rancu nih apakah dia bisa bertarung atau tidak. Di mana paralel lain adalah di Sabondi juga kita pertama kali diperkenalkan pasifista atau cyborg buatan yang sejujurnya satu pasifista Kuma pada saat itu sangat gila sekali. Seluruh kru dari topi jerami yang bahkan bisa memporak-porandakan Enies Lobby, Shichibukai, ternyata benar-benar kesusahan hanya melawan satu unit saja dari pasifista tersebut. Yang jika kalian ingat, pasifista tersebut hanyalah prototipe saja dan belum yang aslinya. Alias itu masih jauh lebih lemah dibandingkan Mark Drilla, dan tentu saja sangat jauh dibandingkan yang kita lihat di arc Egghead atau Seraphim. Di mana momen lain juga yang serupa di Sabondi kita diperlihatkan seluruh kru topi jerami yang teranihilated atau dimusnahkan dengan kata-kata narator yang sama persis seperti bagaimana kru dari Kid juga saat ini oleh Shanks yang kata-katanya serupa oleh narator juga. Dan di mana paralel yang terakhir adalah bagian arc Marineford.
Untuk yang ini sebenarnya sudah sangat jelas sekali ya, semua plot dari Sabondi memang menuju ke satu mega arc Marineford tersebut yang sama seperti sekarang. Dimana karena Egghead mungkin lebih ke Sabondinya, saya merasa Marineford-nya nanti adalah di Pulau Elbaf The Great War yang akan menjungkir balikan dunia ini. Tapi coba ingat, apa yang membuat arc Marineford berdampak luar biasa buat dunia? Pertama jelas kematian dari Ace dan kaptennya yaitu legenda Shirohige, yang tidak hanya itu, Shirohige dia meninggal dengan kata-kata terakhir bahwa One Piece benar-benar ada. One Piece wa jitsuzai suru. Di mana di sisi lain, output dari Marineford juga adalah Kurohige yang mendapatkan 2 buah iblis dan menjadi pusat badai untuk era selanjutnya. Nah, di mana dari beberapa paralel yang sudah kita dapatkan tadi, kita bisa mengambil beberapa kemungkinan yang akan terjadi pasca insiden Egghead. Pertama, jika ternyata arc Egghead ini akan benar-benar menjadi pertarungan antara pemerintah dunia melawan topi jerami dan Vegapunk, yang akhirnya kemenangan akan berada di pihak kita atau topi jerami. Tentu saja itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar mengguncang dunia. Karena banyaknya angkatan laut yang datang gagal melawan satu orang Yonkou muda, dan tidak hanya itu, masih ada sosok lain seperti Kizaru dan Gorosei yang ikut andil juga. Karena ini pertama kalinya seorang admiral benar-benar dinyatakan kalah dalam pertarungan, makanya pasti ini akan menjadi sebuah insiden yang sangat luar biasa. Mengingat untuk case Shirohige versus Akainu, kita tidak mendapatkan pemenang sebenarnya karena fokusnya di perang besar. Lalu untuk case Ryokyugyu oleh Shanks juga, dia hanya mundur dan tidak benar-benar bertarung. Yang itu sebenarnya baru admiral doang loh, belum seorang Gorosei yang kita perhitungkan dampak dari insiden ini. Sosok otoritas tertinggi yang kata-katanya bagaikan dewa ini dikalahkan oleh bocah tengik berusia 19 tahun. Karena dari berita tersebut pasti menjadi trigger untuk karakter-karakter lain lebih berani dan membangkang ke pemerintah dunia. Terutama seperti Dragon yang pastinya mendapatkan lampu hijau lah untuk benar-benar berperang melawan Gorosei, Imu, dan yang lain-lainnya. Atau bahkan Kurohige dan Shanks juga akhirnya akan benar-benar melawan pihak pemerintah dunia. Di mana yang tadi adalah kemungkinan pertama, dan untuk kemungkinan kedua adalah jika tadi akibat kemenangan topi jerami dan mengalahkan orang-orang penting, tapi bagaimana jika alasan ini akan menjadi insiden luar biasa adalah karena segala hal rahasia, segala penemuan tentang Void Century akhirnya akan disebarluaskan ke seluruh dunia. Ya benar, hal yang pastinya akan buat pemerintah dunia malu seperti banyaknya pejabat pajak yang ketahuan korupsi juga. Kebusukan dan manipulasi mereka akan diekspos oleh Vegapunk dan yang lain-lainnya melalui teknologi masa depan. Lalu kira-kira bagaimanakah untuk caranya? Pertama, bisa saja Vegapunk sudah merekam dirinya sendiri terkait penemuan-penemuan dari sejarah yang hilang di Denden Mushi, dan intinya dalam bentuk video lah. Dan mungkin salah satu triggernya adalah jika Vegapunk mati, maka video ini akan menjadi sinyal semacam perintah lah ke Punk Record untuk mengirimnya ke seluruh dunia. Karena perlu diingat juga, di film Red yang Oda sendiri sudah konfirmasi secara terpisah ya, alias canon bukan di movie-nya, dikatakan bahwa Denden Mushi live stream yang digunakan oleh Uta di movie Red untuk menyiarkan dirinya, ya ala-ala live Bigo atau TikTok lah, itu pun diciptakan oleh Vegapunk. Ya benar, jika dunia mengetahui apa yang tersebar itu, tentu saja dunia akan terporak-porandakan dan definisi menguncang dunia dari informasi yang tersebar tersebut. Belum-belum jika informasi terkait Imu pun akhirnya terungkap yang bahwa ada seseorang yang menduduki tahta kosong yang seharusnya tidak pernah ada. Wah, ini bakal wadaw sekali. Dan jika kita masuk ke kemungkinan yang ketiga, tapi sebelum itu pastikanlah jangan lupa untuk subscribe untuk bahasan mendalam terkait One Piece di channel Devilnomi ini. Nah, dimana opsi ketiga adalah saat topi jerami akhirnya menerima kekalahan telak yang mereka rasakan di Sabondi Archipelago lalu. Tapi bedanya, mereka tidak bisa diselamatkan oleh Kuma seperti sebelumnya, atau seperti bagaimana Zoro rela mengorbankan dirinya di hadapan Kuma agar Luffy tidak diambil. Di sini mereka sudah tidak bisa mengelak lagi, yang alhasil mereka akan membebaskan semua orang, kecuali jika Luffy lah atau sang kapten yang akan mereka bawa untuk dieksekusi. Ya, benar, di Marineford, Luffy kehilangan kakaknya yang dieksekusi. Nah, sekarang paralelnya adalah Luffy lah yang akan menjadi pusat badai dan dialah yang akan dieksekusi secara publik untuk membuat dunia terdiam.
Sosok Joy Boy, Nika yang dipuja-puja akan menjadi pelajaran terpenting bagi semua orang bahwa pemberontakan dan membangkang ke pemerintahan dunia adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh siapapun. Mengingat baru-baru ini saja di Lulusia, para revolusioner sudah terang-terangan memuja Sabo kan sebagai Flame Emperor. Ya ngomong-ngomong Sabo, saat ini juga dia dalam keadaan yang tidak jelas, yang nantinya kemungkinan jika Luffy ini ditangkap, pasti Sabo lah orang yang akan langsung menyelamatkan saudaranya dimanapun dia berada. Ya ingat juga kata-kata Sabo seperti sebelumnya, dia akan datang sejauh apapun jika ada insiden seperti es terjadi lagi. Yang jika berita ini tersebar, wah ini benar-benar definisi yang sangat gila sekali. Semua afiliasi yang dimiliki oleh Luffy akan ngamuk dan siap-siap untuk menyerang. Mulai dari Alabasta, juga Fishman, Sukuming, Tontata, dan bahkan kemungkinan juga Lunarian atau King ini pasti akan ikut untuk membantu Luffy. Karena ingat kata-kata Kaido, dia tahu siapa Joy Boy, yaitu seseorang yang akan mengalahkannya di Wano Kuni. Karena King tahu Luffy lah yang menang di duel tersebut, jadi pasti King sudah menyadari jika Luffy lah sang Joy Boy, yang bahkan situ pun kita masih belum memperhitungkan Dragon dan pasukan revolusioner, di mana masih ada Garp juga, Shanks yang wah di seluruh dunia bergabung bersama menyelamatkan Luffy. Kalau ini sejujurnya bakal menjadi plot yang sangat menarik sekali, tapi minusnya menurut saya adalah karena Luffy ini karakter utama, jika dia yang ditangkap berarti ceritanya akan menceritakan karakter-karakter sampingan. Yang sejujurnya itu saja sih kurangnya alternatif yang ketiga ini. Nah kalau dari kalian sendiri, mana sih kemungkinan alternatif yang paling srek buat kalian? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Atau kalian punya alternatif sendiri bisa juga tuliskan dan kita akan diskusi di kolom komentar. Nah dalam rangka highlight utama di akte baru oleh Vegapunk, kami kali ini akan merilis edisi spesial untuk Vegapunk and the Six Satellite, di mana desain kali ini benar-benar merepresentasikan Vegapunk yang dari satu kaos kalian bisa ubah desainnya suka kalian, karena di sini kalian akan mendapatkan ke-7 patch dari Vegapunk, mulai dari tubuh aslinya, Saka, Lilith, sampai York yang ke-6. Atau kalau kalian mau juga gonta-ganti tiap hari pakai apa, ini bisa banget. Cocok kan dengan futuristik ala Vegapunk. Di mana desain spesial ini akan rilis dengan jumlah yang sangat terbatas alias limited edition, hanya berjumlah 15 pieces saja. Ingat limited edition ya, siapa cepat dia yang dapat manusia terpintar alias Vegapunk. Untuk pemesanan bisa langsung melalui Tokopedia, klik link di deskripsi video ya. Nah jadi itu untuk video kali ini, kan bisa tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.